Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi man yasha' wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad an-nabiy al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Allahumma ya rabbana ijma'na, Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati ma'a habibika sayyidina Muhammadin yawm al-qiyamati wahsyurna fi zumratihi warzuqna mahabbatahu wa mahabbata man ahabbahu. Allahumma ya rabbana irzuqna mahabbata as-salihin. Allahumma ya rabbana ihsurna ma'as salihin warzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para orang tua kami, para bapak ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami yang kami cintai, kami teringat kedatangan orang yang sangat berpengaruh di dalam perjalanan kami, yaitu guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Waktu di Majlis Al-Bahjah atau pesantren Al-Bahjah, beliau mengingatkan tentang keselamatan seorang hamba adalah di saat hatinya senantiasa terikat sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna daripada lafaz ini, makna sambung hati kepada Nabi Muhammad ini diterjemahkan oleh para ulama-ulama Allah, ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermacam-macam syarah dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau berbicara tentang ilmu akhlak, yang paling dikedepankan adalah makna ketakwaan kepada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain itu adalah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang mukmin tidak akan bisa kenal Allah kecuali jika melalui Nabi Muhammad. Wahyu Al-Quran tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui Nabi Muhammad. Kita tidak akan bisa mengabdi yang sesungguhnya melakukan salat kecuali meniru Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kita beribadah untuk mendapatkan pangkat tinggi kemuliaan di hadapan Allah, tidak mungkin itu semua terjadi kecuali melalui Nabi Muhammad. Semua tingkah laku kita jika tidak lewat Nabi Muhammad, maka itu tidak sah dan tidak dianggap benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
amal kebiasaan kita yang tidak ada nilai ibadahnya, amal kebiasaan yang tidak ada nilai ibadahnya, jika kita meniru Nabi Muhammad menjadi ibadah. Makan adalah kebiasaan, semua orang makan, kucing makan, ular makan, semuanya makan. Makan adalah mubah. Akan tapi di saat seseorang meniru cara makannya Nabi Muhammad dengan menggunakan tangan kanan, minum pun demikian, mengikuti caranya Nabi Muhammad. Kalau meneguk air satu kali, kemudian bernafas di luar gelas itu, dengan menghadirkan kesadaran di hati kita karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah saat itu ia sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab kehancuran seorang hamba, sebab hancurnya iman, hilangnya keimanan seorang hamba, atau tercabutnya hidayah seorang hamba, atau dijauhkan hidayah seorang hamba itu karena ia bertentangan, bermusuhan, jauh hatinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan waktu itu adalah Abu Jahal yang setiap hari melihat Nabi Muhammad, saling kunjung, bahkan karena tradisi orang Arab itu biarpun seperti apa masih ada makan bersama dan sebagainya. Yang namanya Abu Jahal orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, setiap saat melihat Nabi Muhammad. Lagi-lagi karena hatinya tidak sambung dengan Nabi Muhammad, biarpun ia menghafal ribuan hadis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi ternyata itu semua tidak menjadikan ia selamat. Dan kami, Anda semua yang setiap hari belajar, menuntut ilmu, menghadiri pengajian, jika tidak Anda niatkan untuk sambung dengan Nabi Muhammad, maka sungguh sia-sia yang akan Anda cari. Anda akan mencari sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka kita niatkan di dalam kita menuntut ilmu agar kita semakin dekat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak seperti yang kita baca dalam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, agar kita di dalam berdoa dengan adab yang semacam ini, agar kita menghadapi bencana harus seperti ini, itu adalah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu hakikat menjalankan sunnah Nabi Muhammad itu bukan orang yang pandai menghitung-hitung sunnah Nabi. Alangkah banyaknya orang menjalankan sunnah Nabi, ternyata hatinya tidak sambung dengan Nabi, tapi akalnya sambung dengan tulisan yang dihafal beberapa minggu yang lalu. Sunnahnya wudhu 1, 2, 3. Sunnahnya sholat ini 1, 2, 3. Kalau masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan, sunnah. Keluar masjid mendahulukan kaki kiri, sunnah. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, sunnah. Keluar kaki kanan, sunnah. Tapi sunnah hafalan. Siapa di antara kita yang di saat keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kirinya lalu teringat beginilah Rasulullah keluar dari tempat buang hajat? Siapa? Siapa di antara kita yang hendak keluar masjid lalu mendahulukan kaki kiri dengan penuh kekhusyuan, seorang-orang melihat seolah-olah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar mengeluarkan kakinya dari masjid dengan kaki kirinya, Teringat seorang alim besar. Barangkali cerita ini pernah kami hadirkan, diulang, tidak ada masalah untuk lebih menjabarkan apa yang disampaikan guru kami, bahwa ada seorang alim besar namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Beliau adalah orang besar. Sayyid Ahmad Al-Badawi adalah termasuk dari Duriyah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang belajar dengan giat dan bukan seperti giatnya kita. Rajin menghafal dan tidak seperti rajinnya kita. Sungguh malamnya dijadikan waktu untuk munajat, untuk memohon kepada Allah sambil mengulangi pelajarannya, dan di siang hari beliau sangat rajin duduk di depan para masyayikh dan guru-gurunya untuk mendapatkan ilmu. Dan setelah itu
Setelah mendapatkan ilmu yang banyak, barangkali kalau zaman ini gelarnya dapat sudah. Doktoral ilmu fikih, doktoral ilmu akidah, doktoral ilmu. Misalnya begitu. Sudah mendapatkan ilmu yang banyak, gelarnya alim besar. Lalu saat itu Sayyid Ahmad Al-Badawi lapor menghadap kepada ibunya, dan sunnah memang sebaiknya seorang anak itu jika telah menyelesaikan tugas ibundanya atau tugas orang tuanya, itu laporkan agar orang tua itu senang. Yang ingin menghafal Al-Quran atas permintaan ibundanya, hafalkan Al-Quran, dan setelah selesai menghadap ke ibu. Ibu, saya sudah menghafal Al-Quran. Kalau seorang ibu senang dengan anak, ketahuilah doanya ibu langsung diterima oleh Allah. Urusan dunia pun begitu. Anda diberi tugas oleh ibunda Anda atau ayah Anda untuk melakukan satu tugas, dan setelah selesai laporkan, mama, ibu, abah sudah selesai. Di saat orang tua senang, makasih nak, minta doa saat itu langsung dikabul oleh Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad Al-Badawi di saat merasa beliau mendapatkan ilmu yang banyak, sudah mengerti tafsir, ilmu hadis, bisa mengajar orang, menghadap kepada ibundanya, ya ummah, waqad sirtu rajulan. Wahai ibu, aku sudah menjadi orang. Biar ibunya senang. Aku sudah menjadi orang, bu. Rupanya ibunya memang pendidik kelas tinggi ya. Jadi orang bagaimana nak? Ibu yang menginginkan aku belajar jadi orang alim, dan saya sudah alim. Ibu menginginkan aku adalah orang yang sangat kenal Nabi Muhammad. Aku sangat kenal dengan ilmuku kepada Nabi Muhammad. Wahai ibu, aku sudah punya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu segala macam. Aku sudah menjadi orang, ibu. Oh, sudah jadi orang? Iya, bu. Baik. Apakah kau sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, nak? Kaget Sayyid Ahmad Al-Badawi. Belum, bu. Dijawab oleh sang ibu, kalau kamu belum bertemu dengan Rasulullah, belum bertemu dengan Nabi Muhammad, kamu belum jadi orang. Kaget. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Rasulullah, wahai ibunda? Ibundanya menjawab, kamu sudah punya kendaraannya, punya modal dengan ilmumu. Tinggal engkau serius mengamalkan ilmumu. Serius mengamalkan ilmumu dengan cara pengamalan yang benar. Sang anak menjawab, saya sudah mengamalkan yang benar. Belum. Kalau orang sudah mengamalkan yang benar, pasti akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana aku harus mengamalkan ilmu dengan cara yang benar, ibu? Ibundanya menjawab, jangan menjalankan satu sunnah Nabi kecuali engkau hadirkan Nabi Muhammad di dalam hatimu. Ya tadi keluar, ginilah Nabi Muhammad. Mau makan, beginilah cara makannya Nabi Muhammad. Jangan mengamalkan satu sunnah Nabi kecuali engkau hadirkan, kau ingat Nabi Muhammad SAW, seolah engkau melihat Nabi Muhammad. Baik ibu. Mulai detik itu Sayyid Ahmad Al-Badawi yang sangat mendengar ibundanya berubah, lebih khusyuk sholatnya, lebih khusyuk ibadahnya, karena selalu di saat ingin menjalankan satu sunnah berusaha untuk menghadirkan di dalam hatinya Nabi Muhammad. Mau melakukan apa-apa ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tenang orangnya. Dan kehidupan Sayyid Ahmad Al-Badawi mulai detik itu sudah sangat jauh berubah, berbeda. Kalau yang kemarinnya adalah dengan ilmunya, karena ilmu dia tidak baringi dengan kekhusyuan, bisa saja muncul bentuk kesombongan, mengangkat dada, membusungkan dada, aku lebih tahu, aku lebih alim. Tapi sekarang diingatkan oleh ibundanya, jangan menjalankan satu sunnah Nabi kecuali kau ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai detik itu Sayyid Ahmad Al-Badawi dengan khusyuk tidak mengamalkan sunnah kecuali ingat Nabi Muhammad. Sampai pada suatu ketika Sayyid Ahmad Al-Badawi bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya terbangun Sayyid Ahmad Al-Badawi dengan hati berbunga-bunga, wajah berbinar-binar.
Wajah yang penuh yang berseri-seri dengan mata berbinar-binar menghadap kepada ibundanya. Ibu, aku sudah menjadi orang, Bu. Dirangkul ibunya. Ibunya kaget, tapi kagetnya gembira. Ada apa dengan engkau, Ahmad Al-Badawi? Aku sudah menjadi orang, Bu. Menjadi orang bagaimana, Nak? Kan ibu yang nyuruh saya mengamalkan sunnah Nabi dengan menghadirkan Nabi Muhammad, dan aku sudah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ibu pendidik kelas tinggi. Engkau bertemu dengan Nabi Muhammad, Nak? Iya, Ibu. Dalam tidur atau dalam langsung, secara langsung, Nak? Oh. Dalam tidur, Bu. Jadi mimpi, Nak? Mimpi, Bu. Oh, nah, kalau cuman mimpi ibu-ibu di kampung itu karena khusyuknya sudah biasa ketemu Rasulullah. Kamu orang alim, harus lain. Oh, belum ya. Ini pendidikan orang hebat, bukan ditanya, Nak, ijazahmu kapan keluar, bisa ngelamar kerjaan kapan, gitu ya. Orang sekarang ini bukan bagaimana dengan ilmu, sudah kenal Rasulullah atau belum. Ini Sayyid Ahmad Al-Badawi bertanya, ibu, bagaimana aku bisa bertemu Rasulullah secara langsung? Kamu sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ra'ani fil manami sawfa yarani fil yaqdati, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Yang melihatku di dalam mimpi, sungguh ia akan bertemuku di alam nyata, karena setan tidak bisa menjelma menjadi aku dalam mimpi. Ada kabar gembira bagi siapa yang pernah bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi, ia akan bisa bertemu dengan secara langsung, dengan cara yang Allah lebih tahu itu semua. Ada yang berkata bisa bertemu nanti sebelum ajalnya dicabut, ada yang bertemu, bahkan ada yang bertemu sesaat ia masih hidup segar bugar. Engkau sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi, tinggal engkau lebih khusyuk lagi dan teruskan hingga engkau meniti tangga sampai tangga menyaksikan Nabi Muhammad secara langsung. Akhirnya Sayyid Ahmad Al-Badawi terus berjuang dengan ibadahnya, terus berjuang dengan kekhusyuannya, tidak melakukan satu sunnah Nabi kecuali menghadirkan Nabi Muhammad, sampailah Sayyid Ahmad Al-Badawi bertemu Rasulullah langsung. Lalu terkopoh-kopoh Sayyid Ahmad Al-Badawi melapor kepada ibundanya, karena cita-citanya Sayyid Ahmad Al-Badawi menghibur ibundanya, bagaimana ibunya agar senang. Alangkah bahagianya jika seorang anak selalu berpikir bagaimana membahagiakan orang tuanya. Tidak harus dengan bertemu Rasulullah, barangkali dengan uang yang kita miliki, barangkali dengan pengabdian yang kita miliki. Jika kita semua ini kita arahkan untuk membahagiakan orang tua kita, maka sungguh dia adalah di jalan menuju surga. Sayyid Ahmad Al-Badawi tahu ilmu, tahu makna bekti ke orang tua. Lihat, setelah bertemu Rasulullah secara langsung, menghadap kepada ibundanya dan berkata, "Ibu, aku sekarang sudah menjadi orang." Apa jawab ibundanya? "Kenapa, Nak? Aku sudah bisa bertemu Rasulullah." Dijawab oleh ibunda, "Langsung atau dalam mimpi?" "Langsung, wahai ibu." Dijawab lagi oleh ibundanya, "Berapa kali semalam engkau bertemu dengan Rasulullah?" "Ibu, memangnya harus berapa kali harus bisa disebut? Baru disebut sebagai baru disebut sebagai orang yang berhasil. Berapa kali harus bertemu dengan Rasulullah?" Dijawab ibundanya, "Engkau orang berilmu. Rasulullah tidak boleh hilang dari hatimu sedetik pun." Subhanallah. Ini orang pasti selamat kalau sudah begitu. Mau nyuri, gimana Rasulullah ingat? Mau beli baju saja, ya Allah, masa beli baju bolong-bolong? Gimana Rasulullah ingat? Lihat saya kok. Jadi Rasulullah kalau hadir di hati, selamat. Itulah syarah daripada apa yang disampaikan guru kami. Begitu, selamat orang.
Enggak usah banyak-banyak kalau nasihati anak kita mau beli baju. Nak, kalau mau beli baju, ingat Rasulullah. Kalau mau bohong, ingat Rasulullah. Mau ngapain saja, ingat Rasulullah. Lihat, maknanya luar biasa. Maka disinilah makna yang luar biasa. Ternyata keselamatan seorang hamba adalah di saat mengikat hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kami berharap guru kami bisa datang ke tempat ini, dan subhanallah, Allah yang mengatur beliau setelah maghrib tadi. Punggung beliau terasa sakit sehingga beliau harus berbaring, dan di saat berbaring ternyata tertidur karena sakit sampai jalannya agak terasa susah. Di saat tertidur yang jaga belum berani membangunkan karena mulai semalam tidak tidur, hanya 1,5 jam. Terus ziarah baru dibangunkan, tapi belum menitipkan salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan, biarpun kami tidak datang, tapi doa nyampe kepada semuanya insyaallah. Dan dengan doa yang panjang yang kami tidak bisa rinci satu persatu, di antaranya semoga semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dan insya Allah suatu saat beliau datang ke tempat ini bisa menghadiri majelis-majelis kita semuanya. Ini subhanallah bisa berubah, tiba-tiba sehat nongol, insya Allah bakal hadir. Tapi beliau sementara mengatakan belum bisa. Kemudian besok juga ada acara lagi, tidak ada doanya yang nyampe insya Allah. Kehadiran beliau di hati kita, karena beliau adalah wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama pembimbing. Karena ulama itu selalu berbuat niyabatan anin nabi, kata beliau, menggantikan Rasulullah. Maka akhlaknya ulama harus baik, tingkah laku harus baik, semuanya harus baik. Kalaupun ada salah, segera memohon kepada Allah, merintih, minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca kitab hikmah atau hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke-7. Ini masih ada sangkut pautnya dengan hikmah yang sebelumnya, sehingga tidak perlu banyak disyarahi. Makanya kami perpanjang tadi dalam muqaddimah. La yushakkikannaka fil wa'di, la yushakkikannaka fil wa'di عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. La yushakkikannaka, jangan menjadikan dirimu ragu, bil wa'di, akan janji Allah. Apa yang menjadikan ragu? Adam wuqu'il maw'udi, tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, biarpun sudah ditentukan waktunya. Di dalam Al-Quran Allah banyak menjanjikan, jika engkau begini maka akan Allah berbuat begini. Intan surullah yansurkum, kontan. Jika engkau membantu Allah, kontan, Allah akan bantu. Lihat, ditentukan. Intan surullah yansurkum. Misalnya, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan membantu. Masih menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan bantu. Artinya kontan itu semua.
Tapi saya sudah jihad, saya bantu orang kok tidak dibantu-bantu. Nah, ini. Jika yang dijanjikan Allah ini kok tidak segera terjadi, padahal sudah ditentukan sebagai janji Allah, kok tidak terjadi, jangan membuat dirimu ragu. Bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa dan tidak pernah ingkar janji. Bukan karena Allah ingkar janji. Kenapa kita tidak boleh ragu? Li'alla yakuna dzalika, agar tidak menjadikan keraguan tersebut qadahan fi basiratiha, menjadikan celah di dalam hatimu di dalam menghadap kepada Allah, wa ikhmadan, dan jangan sampai mematikan linuri sariratika, cahaya batinmu. Ada mata hati, mata batin. Hati, disitulah tempatnya iman. Jangan sampai yang namanya hati dan keimanan ini cahayanya menjadi redup atau bahkan mati, atau ternodai, qadahan itu ternodai tadi. Disebabkan karena keraguan kita akan janji Allah, dan akibatnya memang besar. Sudah kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati, memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan, enggak boleh ragu. Kemudian sudah kita telah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, kadang orang minta hijau, oleh Allah dikasih merah karena merah lebih bermanfaat untuknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, memintalah kepada aku, niscaya aku akan beri. Akan tetapi ada orang berdoa kok tidak diberi-beri, padahal janji Allah. Kan ada riwayat hadis sholat duha nggak pernah melarat dapat rezeki. Saya sholat duha terus kok melarat terus, ini gimana nih? Sholat duha terus ini nggak dapat duit terus. Keterlambatan di dalam Allah mengkabul jangan menjadikan dirimu ragu. Kenapa begitu wahai Imam Ibn Athaillah As-Sakandari? Keterlambatan pemberian Allah ini bisa disebabkan karena kita sendiri. Barangkali kita termasuk orang yang memohon dengan berlumuran dosa, atau barangkali kita adalah orang yang memang belum pernah menyesali dosa-dosa. Bahkan kemenangan yang sudah dijanjikan, bahkan sudah di depan mata, bisa-bisa dicabut oleh Allah karena melanggar. Waktu Nabi Muhammad berada di perang Uhud, kemenangan sudah ada di depan mata, musuh-musuh Allah sudah kalah, hengkang lari tunggang langgang, berserakan ke sana sini karena telah dikalahkan oleh kaum muslimin, melanggar perintah Nabi Muhammad. Apapun yang terjadi, engkau jangan kemana-mana. Pemanahnya, penombaknya, semuanya dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, dalam bentuk apapun engkau jangan kemana-mana. Akhirnya ternyata di antara mereka ada yang mengambil inisiatif mendahului Nabi Muhammad. Di saat musuh-musuh Allah itu sudah pada hengkang, tunggang langgang, lari terbirit-birit, para kaum muslimin ini turun mendekati semua barang-barangnya orang kafir yang ditinggal barang rampasan untuk dikumpulkan. Tak taunya di saat mereka asik mengumpulkan itu semuanya, dilihat oleh musuh-musuh Allah bahwasanya kaum muslimin telah turun dari tempat persembunyiannya, tempat untuk penjagaannya. Maka musuh-musuh Allah ini digiring oleh Allah untuk kembali berputar. Tiba-tiba datang rombongan musuh-musuh Allah dan menyerang kaum muslimin, dan terkalahkanlah kaum muslimin saat itu. Karena apa? Ada pelanggaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau tidak segera dikabul doa Allah, koreksi barangkali cara memohon kita kurang benar. Barangkali cara meminta kita tidak benar. Kemarin sudah disebut bahwa orang seperti apapun dalam cara doanya, barangkali ia berdoa dengan mengucurkan air mata darah. Dalam hadis diriwayatkan al-aghbar, orang yang penuh debu. Dalam keadaan compang-camping, lihat, seolah-olah orang ini memang betul-betul tidak suka dunia. Oh, luar biasa memohon kepada Allah, memohon kepada Allah. Jawab Nabi Muhammad, anna yustajabu lahu du'a. Bagaimana doanya akan dikabul? Kenapa? Malbasuhu haram, bajunya haram. Wa ma'kaluhu haram, yang dimakan haram. Wa masrabuhu haram, yang diminum haram. Nangisnya jerit-jerit ibaratnya memohonnya luar biasa, nangis betul, tapi semuanya haram. Anna yustajabu lahu du'a. Bagaimana doanya akan dikabul? Maka disebutkan oleh Al-Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, dan juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Minhajul Abidin, Imamul Haddad di dalam Adab Sulukil Murid, bahwa langkah pertama kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang termasuk kemuliaan adalah pengkabulan doa, pemberian hidayah, adalah at-taubah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus kita tuduh adalah diri kita. Jika Allah terlambat di dalam mengkabul doa kita, maka yang perlu kita tuduh kita. Jangan berkata kenapa Allah tidak ngasih. Ini adalah awal dari tidak dikabulkan doa tersebut, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, innallaha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asal enggak terburu-buru. Maksudnya jangan sampai nuntut, ya Allah, saya sudah duhaan 2 tahun masih melarat, ya Allah. Saya doa sudah hajat, Buya punten, saya sudah sholat hajat kok belum dapat jodoh nih. Ini ngomong begitu jadi enggak dapat jodoh tuh. Kalau sudah minta kepada Allah, Allah kasihkan. Ya saya sudah ini, saya diuji, dapat di PHK, pindah, dapat kerjaan, padahal saya sudah doa-doa ya, doa-doa Buya kok belum dapat terus. Nah ini, mengatakan kalimat seperti itu tidak ikhlas doanya. Kalau doa tulus, serahkan kepada Allah, Allah akan kasih. Tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru itu termasuk bentuk ini tadi, ragu dengan janji Allah. Allah sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum," doalah aku kasih. Yakin. Dan sudah kita gambarkan, kadang pengkabulan doa itu Allah memberi tidak seperti yang kita minta. Warnanya lain, bentuknya lain, padahal itu adalah yang kita butuhkan. Maka ini yang kita bangun keyakinan. Allah mengkabul. Tidak boleh kita ragu. Keterlambatan pengkabulan doa, ingat, jangan sampai menjadikan hati kita ragu. Dan jangan sampai itu menodai kebersihan hati kita, sehingga bisa mematikan cahaya batin kita, cahaya keimanan di batin kita. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan di dalam penjelasan tentang kitab Al-Hikmah atau Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tidak lain, itu semua adalah kelanjutan daripada makna permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang ingin atau yang hadir pada kesempatan ini tidak mendengar masalah doa yang kita sebutkan di minggu lalu, maka itu semua bisa diambil. Semua pengajian di tempat ini direkod ya, ada direkam ya. Barangkali ada yang minta MP3-nya, itu bisa diambil semuanya dan bisa didengar di saat berada di perjalanan. Tinggal mengirim CD atau minta sajalah kalau perlu ya. Kalau tega ya, minta aja ke Al-Bahjah, saya minta CD-nya, enggak apa-apa, nanti dikasih insyaallah. Nanti ada MP3 sambil di perjalanan nanti bisa untuk didengar. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kami.
Buya, saya mau tanya, gimana ada orang tua sebelum meninggal itu sudah wasiat. Kalau saya meninggal, saya dikakei. Kalau dia dikakei itu dikurbankan. Itu menurut hukum gimana? Apa dikakei atau dikurbankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar siaran radio menyatakan bahwa adalah mungkin ayat Al-Quran itu dimansuhkan. Saya kurang jelas istilahnya, kalau nggak salah mansuh atau dibatalkan oleh hadis Rasul. Karena Rasulullah itu berbicara tidak didasari oleh hawa nafsu. Padahal menurut pengertian saya Al-Quran itu sudah lengkap. Ini mungkin Buya bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Terima kasih. Dari ibu-ibu ada yang bertanya. Ada ibu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Buya, apabila kita mencapai kehusuan gitu, khusyuk itu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, apa Khusyuk? Iya, jadi apa sih hati kita merasa lebih enak gitu dengan mendengarkan musik-musik seperti itu, dan saat sholat mendengarkan musik-musik itu seperti itu boleh atau enggak gitu? Dibanding sangat agar lebih khusyuk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Buya, bagaimana cara pandang tentang organisasi Al-Qaeda? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ringkas yang pertama ya. Orang itu disunnahkan untuk berkorban itu adalah atas dirinya sendiri di saat ia hidup ya. Dan punya sesuatu yang lebih, maka sunnah untuk berkorban. Dan akikah itu seorang anak bagi orang tua sunnahnya. Jadi orang tua sunnah mengakikahi anak, bukan anak yang sunnah. Anak kecil tidak ngerti apa-apa ya. Maka orang tuanya sunnah untuk mengakikahi. Kalau anak itu belum balik, kalau sudah anak itu balik, jatuhlah tuntutan bagi orang tua. Ya sudah, karena balik ya sudah. Dulu tidak punya duit bapaknya, sekarang kaya raya, anaknya ternyata belum diakikahi semuanya. Maka kalau pengen akikahi anaknya, kasih saja duit biar akikah sendiri. Karena dia sudah balik, maka dia mandiri di dalam urusan ibadah yang semacam itu. Kasih kena, mohon maaf kamu dulu belum aku akikahi, ini aku kasih duit ya. Maka anak itu pun boleh mengakikahi, sunnah mengakikahi kalau memang belum diakikahi, biarpun dalam keadaan sudah balik. Tapi kalau sudah mati, tidak perlu itu semuanya, kecuali ada wasiat. Dan wasiat pun ada syaratnya. Asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari 1/3 harta yang ada. Kalau melebihi dari 1/3 harta yang ada, karena itu seperti wasiat terhadap orang lain. Wasiat untuk berkorban, wasiat untuk berakikah. Maka kalau ternyata hartanya itu yang untuk akikah ini lebih dari 1/3 hartanya, maka tidak usah diakikahi. Misalnya punya kambing cuma 2, orang ini hidup tidak meninggalkan apa-apa kecuali kambing 2 ya. Kalau wasiat tolong akikahi saya, kalau saya mati berapa yang disembelih? 1 ya. Berarti separuh dari hartanya yang ditinggal ya. Nggak perlu dipenuhi itu, karena lebih dari 1/3. Kalau memang harus dipenuhi, maka harus persetujuan ahli waris. Tapi barangkali banyak
hartanya banyak, bagaimana? Boleh saja itu dilakukan, barangkali di rumah banyak peninggalannya, ya. Tapi lebih baik ya, karena hal yang semacam itu adalah tempat perbedaan ulama. Masalah wasiat dengan akikah, wasiat dengan korban, itu sebaiknya harus dengan restu keluarganya. Karena sebetulnya karena dia sudah meninggal ya sudah. Karena dia sudah akikah sudah, karena wasiat ini berkenaan dengan harta warisan ya, maka seyogyanya ia adalah apa? Minta izin dari harta warisnya. Kecuali memang dia punya kewajiban korban. Pernah bernazar korban. Aku akan korban. Aku nazar korban tahun depan. Atau mati duluan ya. Maka itu hutang kepada Allah. Maka wajib dikeluarkan sebelum diwaris. Ingat ya. Warisan baru dibagi setelah 5 hal ya. Kalau ada orang meninggalkan harta kekayaan, maka yang harus didahulukan hutangnya kepada Allah. Ya ini tadi. Nazar. Punya utang haji, sudah kaya raya, sudah wajib haji, tatonya nggak haji-haji, untuk beli mobil. Yang kedua, hutang kepada manusia didahulukan, jangan buru-buru direbut, itu harta warisan. Awas, itu anak yang paling durhaka masuk neraka. Ibunya punya hutang dibiarkan, harta warisnya direbut. Masya Allah, musibah. Jadi kalau ibu punya hutang, orang tua bapak punya hutang, didahulukan, dibayari dulu. Biarpun seandainya hartanya habis, alhamdulillah, kok tidak kurang. Kalau kurang kan omboki, gitu loh. Tapi yang paling jahat, anak ini malah diam-diam. Cepat dibagi. Keburu ditagih sama orang-orang. Wah, ini anak durhaka ini. Yang ketiga adalah hutang dengan urusan harta. Maksudnya zakat-zakatnya kalau sudah wajib dikeluarkan zakat, cepat dibayari zakatnya. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat-wasiatnya, ya, wasiatnya dipenuhi ya. Kalau tadi wasiat wajib ikut bank pertama. Kalau wasiat sunnah di sini dilihat asalkan tidak lebih dari sepertiga, maka boleh saja dijalankan wasiat itu. Tapi kalau lebih dari sepertiga, bagaimana? Harus lebihnya ini persetujuan ahli warisnya. Jadi korban ada 2 macam, nazar atau tidak nazar. Kalau nazar masuk kelas pertama tadi, dahulukan. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah ya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mati, maka biaya jenazah itu diambilkan dari harta warisan sebelum diwaris, kecuali istri. Kalau ada seorang istri meninggal ya, biayanya perawatan jenazah itu dibebankan kepada suami. Enak ya, mulai dari hidupnya suami yang tanggung, mati pun kain kafannya yang nanggung siapa? Suami. Ya Bu ya. Berarti Ibu mati duluan. Mau? Nggak mau Pak. Bapak suruh mati duluan. Ya sama. Nggak usah mikir kematian. Semoga panjang umur semuanya. Pasti orang kalau mati duluan, mati terlambat, atau sama-sama mati. Yang jelas sama pasti mati. Baik. Jadi begitu masalah akikah dan korban. Kemudian masalah hadis bisa menghapus Al-Quran. Itu di zaman Nabi, bukan sekarang. Bukan kisah itu begini. Al-Quran banyak. Jadi Al-Quran bisa dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Maka ada Al-Quran yang kalimatnya ada tetapi hukumnya sudah ditiadakan dengan Al-Quran yang lain. Ada Al-Quran yang lafadznya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada. Ada hadis yang dihapus oleh hadis yang lain. Dan Al-Quran dengan hadis Nabi sama-sama itu adalah wahyu dari Allah. Maka ada ayat Al-Quran. Misalnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Engkau semua, ini masalah taksis ya, masalah taksis. Bukan itu. Contohnya, ada nasikh wal mansukh. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau nanti ada orang mati, tolong harta warisnya dibagi-bagi kepada siapa yang datang dulu ya. Ini hukumnya sudah nggak ada ya. Kalau ada kan para orang berebut, ada orang mati pasti berebut ya nanti. Ini dulu begitu. Untuk menjaga silaturahmi maka semuanya dapat. Ternyata dihapus dengan ayat waris.
Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu nasiban. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu nasiban mafruḍa. Jadi semuanya ada jatahnya ya, yang mendapatkan sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Kalau tidak ada ini, maka hukumnya bagaimana kalau ada orang meninggal? Bagi-bagi untuk semua yang datang, fakir miskin, yatim piatu yang datang dapat semuanya. Kalau ada orang meninggal, ada orang kaya raya meninggal berebut nanti orang. Tapi ini semuanya dihapus. Hukumnya, ayatnya tidak, karena ada sesuatu. Termasuk hadis Nabi SAW bisa menghapus yang demikian itu. Artinya hukum ini ayat Al-Quran berbunyi, tapi ternyata dihapus oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bersabda dengan wahyu. Beliau mengucapkan kalimat la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi tidak mengurangi Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna. Maka inilah makna ijtihad yang harus dipahami. Maka termasuk orang yang sangat lucu menganggap Al-Quran, cara memahami fikih itu adalah hanya di saat melihat Al-Quran. Ini memerintahkan begini, ini menghancurkan begini, langsung diambil. Tak tanya ini sudah dihapus hukumnya. Jadi ada bab ijtihad ya, ada hukumnya dihapus, dan ini bukan sesuatu yang hina. Misalnya, khamr itu mula-mula adalah caranya itu mengharamkan Nabi Muhammad tidak secara langsung. Khamr pertama sedikit disebutkan bahwasanya innamal khamru wal maisiru sampai selesai. Disebutkan bahwasanya khamr itu adalah tidak baik. Ada manfaatnya, ada jeleknya. Lihat, tidak ada larangan total kan? Jangan sampai berujak, oh berarti boleh dong, ada manfaatnya kan, boleh dong kita ngambil. Nah, ini dihapus dengan ayat yang lain, tinggalkan. Jadi begitu, ada proses di dalam nasikh mansukh. Dan nasikh mansukh itu baru berlaku, itu adalah cara terakhir di saat kita menemukan teks hadis, Quran dan hadis bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak ada nasikh mansukh. Nabi Muhammad mengatakan jangan, mengatakan di sisi lain mengatakan iya. Bagaimana ini? Kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan lah, jangan lakukan itu. Tiba-tiba di tempat lain mengatakan lakukan itu. Bagaimana? Apakah kita akan mengatakan Nabi Muhammad bertentangan? Oh tidak. Ada nasikh mansukh. Dan kita pun biasa nasikh. Anak, awas jangan masuk situ ya, bahaya. Ya. Tiba-tiba besok kita bilang, anak sana ada apa-apa. Abah ini gimana kemarin nggak boleh, sekarang kok boleh ya. Abahnya lebih tahu kemarin, nah ada ular belum dikeluarin, sekarang sudah dipindah ularnya, kan begitu. Jadi nasikh mansukh itu sangat wajar di dalam syariat ya. Ada yang mengatakan berarti Allah tidak tahu loh. Oh tidak, Allah tahu, tapi ini dalam membina, membangun umat, Allah itu memberikan tuntunan ini adalah dengan kelembutan, tidak langsung. Kalau khamr di Mekah itu di Madinah langsung dilarang, orang kerepotan. Tapi sedikit demi sedikit ya. Jangan sering-sering ya. Khususnya wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan deketi sholat kalau kamu lagi mabuk ya ini. Dilarang minum khamr kalau dekat sholat saja waktu itu ya. Karena orangnya mabuknya setiap saat. Lumayan waktu sholat nggak mabuk. Pokoknya kalau mau masuk sholat, kamu harus perkirakan nggak boleh mabuk. Sebab kalau sholat dalam keadaan mabuk bisa ngelantur kamu nanti. Akhirnya ngerti. Waduh, 1 jam lagi sholat. Saya nggak boleh minum khamr dong. Dikit, akhirnya dihapus ini, tidak boleh minum khamr 100%. Ya ini adalah masalah nasikh dan mansukh. Kemudian khusyuk dengan musik. Khusyuk itu adalah dengan sesuatu khusyuk yang sesungguhnya ya. Adapun masalah hati yang tersentuh, kita punya hati itu sehat insyaallah. Kita akan tersentuh dan sendu dengan sentuhan-sentuhan ya. Biarpun itu adalah bukan dari kebenaran ya. Bahkan dengan dusta pun kita bisa tersentuh ya. Ada orang datang kepada kita merengek menjerit ya, bercerita tentang sebuah dusta, kita bisa ikut menangis padahal dia tertawa. Saya bohongi, dia nangis kan begitu. Jadi adalah ketersentuhan itu benar dan tidak bisa saja. Orang tersentuh dengan kebenaran, orang bisa tersentuh dengan kebatilan, bisa ya. Akan tapi hati tersentuh itu baru benar menghantarkan kepada kemuliaan kalau memang itu dengan cara yang benar. Dan cara yang benar adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti menuruti hawa nafsu. Paling enak kalau saya lagi sholat pakai musik.
sayu sedu wah itu. Ini musibah nanti. Akhirnya masjid ini dipasang nanti. Pakai musik apa itu? Ken nih. Jia apa itu? Oh. Apalagi nasid-nasid yang untuk menyentuh. Sekarang ada ya. Untuk mengambil hati sentuhan-sentuhan dibarengi dengan alat musik ya. Ada ya? Ya, yang demikian ada. Dan alat itu ada dua. Jika alat itu yang diharamkan maka haramlah. Biarpun itu menyentuh dan membuat tangis orang. Tapi kalau alat itu misalnya alat yang mubah seperti halnya nai. Nai itu semacam seruling bambu yang dibenarkan. Seruling bambu yang jika ditiup itu ternyata menyentuh hati seseorang dan bisa menitikkan air mata lalu ingat kepada Allah. Karena pertama kali ditiup seruling itu dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalaluddin Ar-Rumi waktu menyenandungkan tentang syair nai seruling. Suaramu wahai seruling sungguh menyentuh hatiku. Dan yang aku pahami dari suaramu wahai seruling adalah suara sendu. Dan itu gambaran dari jiwaku wahai seruling yang jauh daripada yang telah meninggalkan keasliannya. Karena hati yang semestinya selalu sambung dengan Allah, maka di saat hati itu berpisah dari Allah, maka hati itu menangis. Seperti engkau seruling, engkau dijauhkan dari rumpunmu, engkau dicabut, dan engkau dilobangi dengan panasnya api. Alangkah sakitnya engkau, maka setelah itu pun engkau menangis dan menyenandungkan suara-suara seruling yang indah itu. Nah itu, jadi seruling itu gambaran dari jauhnya, dari rumpunnya. Jadi hati itu rumpunnya adalah di mana? Kedekatan kepada Allah. Kalau sudah hati gersang panas, seharusnya menangis seperti seruling. Nai atau seruling jenis tertentu ada seruling yang diperkenankan. Tetapi kalau alat musik yang sudah menjadikan tradisi musuh-musuh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, haram. Jadi boleh saja kita menjadi khusyuk dengan apa saja asalkan itu diperkenankan, mubah minimal. Apalagi dengan disyariatkan. Tapi kalau dengan yang haram itu menjadi tidak diperkenankan. Saya paling enak membuat renungan itu di sebuah diskotik terkenal di Suwartodon. Loh, kenapa? Syahdu tempatnya, sealat musiknya tuh luar biasa. Sesaat ada menghentakkan musik, itu menjadikan semangat. Tiba-tiba setelah itu saya dibawa kepada kesyahduan suasana. Saya waktu itu bisa bertafakur sambil zikir la ilaha illallah. Karena ada orang laporan begitu memang. Karena di diskotik itu katanya sih setelah musik hentakan begitu nanti ada sesaat musik sendu. Itu untuk tapi itu tujuannya untuk maksiat ya. Yang bersemangat setelah panas dan sebagainya, nanti setelah itu musiknya begini untuk maksiat, mengantarkan ke zina dan sebagainya. Lah ini orang berijtihad di dalam ibadah, saya paling khusyuk. Ya, tidak. Jadi kalau ada orang khusyuk dengan alat musik yang diharamkan maka tidak diperkenankan. Akan tetapi jika itu hal-hal yang diperkenankan, misalnya Rabbana kalau ada orang menyentuh, atau yang kita sebut tadi seruling-seruling, bukan seruling bambunya kuda lumping ya, tapi seruling yang ada di Arab itu memang itu ciri khas ya, atau jenis musik yang bukan menjadi tradisinya orang kafir, orang fasik, maka itu yang dibenarkan. Artinya diperkenankan bukan dianjurkan. Akan tapi lihat, seindah-indah kekhusyuan itu adalah jika hati ini bisa merintih, menangis di saat mendengar Al-Quran dibaca. Itulah hakikat iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu seperti apa ciri khasnya? Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Bergetar, terenyuh. Maka itu bagus kalau ada orang terenyuh mendengar alat musik, harus diuji. Di saat mendengar senandung ayat Al-Quran disenandungkan bagaimana? Kalau bisa lebih terenyuh berarti hatinya sudah lembut saat itu. Khawatir terenyuhnya dengan alat musik ya, ternyata dengan Al-Quran dia tenang saja. Tapi itu iman, tidak bisa dipungkiri. Ada banyak orang mendengar Al-Quran sampai menitikkan air mata. Menitikkan air mata, apalagi dibacakan dengan suara yang syahdu, suara yang indah. Jadi sebaik-baik sentuhan hati adalah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan alat musik, barangkali bukan karena alat musiknya, karena selama ini barangkali kita terbiasa ya dengan musik-musik sendu, musik-musik apa? Musik-musik yang apa istilahnya? Apa? Ada pernah musik dilarang yang suka musik cengeng ya? Akhirnya tersentuh ya. Artinya itu hatinya sudah lembut, tinggal meninggalkan itu. Kita melembutkan hati dengan cara yang lain. Ada 3 macam manusia ya. Brutal 100%. Untuk diangkat kepada kemuliaan, maka dia tidak mungkin bisa langsung. Selama ini dia sangat dekat dengan musik rock, disco, rap, apalagi. Sudah asik dengan musik itu. Tidak pernah dengar musik jari tangan dan dagunya goyang. Bukan zikir ya. Ini adalah sambil minum khamr dan sebagainya. Untuk kita rubah untuk mendengar nasyid Al-Quran berat ya. Maka harus kita seberangkan dari dunia neraka ini menuju surga pakai penyeberangan. Apa penyeberangannya? Kenalkan musik-musik Islami. Ada nasyid Islami ya, musik-musik Islami. Orang harus tahu makna lah. Baru model orang kedua. Orang yang sudah berada di jembatan ini. Saya sudah bisa meninggalkan musik rock, musik ini, alhamdulillah. Terus saya lebih senang dengan musik, qasidah, nasyid dan sebagainya. Bagus. Tapi Anda belum sampai. Kalau tidak kecebur nanti ya. Masih di jembatan ya. Di jembatan. Barangkali ini sudah mulia. Barangkali Anda yang barangkali dipertanyakan adalah saya sudah menikmati nasyid-nasyid musik-musik Islami. Anda di jembatan untuk menuju kesejukan di saat mendengar Al-Quran. Terus tinggalkan musik-musik yang mengerikan itu, yang musik menghantarkan kepada kemaksiatan, apalagi mengingatkan kepada cerita-cerita lampau yang kotor. Maka saat itu Anda melangkah menuju kemuliaan masih di jembatan. Musik Islami dan sebagainya. Maka apa yang saat ini sudah ramai marak tentang musik religi, itu adalah jembatan dan tidak bisa kita mengatakan jangan. Karena kalau kita memangkas musik-musik rock dari rumahnya anak-anak muda itu tanpa ada kompensasinya, tanpa ada penggantinya, mereka pun keberatan. Ya sudah, diganti musik Islami. Setelah itu kan kenal salawat, kenal Al-Quran, baru nanti setelah itu mendengarkan Al-Quran. Kalau sudah sampai asik dengan Al-Quran, tidak ingin lagi mendengar. Jadi ada 3 tingkat. Orang yang sudah asik dengan Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada orang tingkat menengah ya, ada orang tingkat kotor, tinggal pilih ya. Ya minimal kita di tengah-tengah dulu ya. Nanti pada suatu saat kita akan sampai benar-benar bisa menikmati zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya berkaitan dengan sifat Allah, muhalafatul hawadis, berpisah dengan makhluknya. Oh lah, ini janji kita untuk kita terangkan pada kesempatan ini, kami lupa. Bagaimana dengan penjelasan surat Yunus yang artinya Allah Ar-Rahmanu al-Arsy istawa? Sudah kita terangkan masalah Allah beristiwa di arsy. Tidak bisa diartikan Allah bersemayam duduk di atas arsy. Karena orang paham makna bersemayam dan duduk, nyungsep, duduk kayak begini. Allah tidak butuh arsy. Tidak benar jika ada yang mengatakan Allah di atas arsy, duduk di atas arsy, itu adalah akidah sesat. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa itu maknanya apa? Disesuaikan dengan kemuliaan Allah. Bisa kita terjemahkan istiwa adalah makna berkuasa, menguasai. Bisa saja. Tetapi ahli salaf mengatakan jangan dipikir arti maknanya. Atau kalau ingin kita menerjemahkan, maka dengan cara mentakwili. Mentakwili itu menafsiri dengan dalil lain yang pasti dan qat'i. Seperti halnya Allah Maha Kuasa ya. Arsy adalah makhluk terbesar Allah. Allah qadirun alal arsy. Allah kuasa atas arsy. Artinya Allah kuasa kepada semuanya. Kepada makhluk terbesar pun Allah kuasa, apalagi kepada yang lainnya. Maka ini adalah masalah takwil. Tidak benar kalau diartikan Allah bersemayam atau Allah duduk. Nggak ada. Dari mana kalimat itu ada? Ada. Oh, ada lagi. Tadi organisasi ya. Al-Qaeda. Al-Qaeda nyampe kepada kita hanya informasi melalui media. Dan media itu tidak jaminan dia. Orang jelek jadi baik, baik jadi jelek ya. Akan tapi informasi juga dari beberapa orang yang dekat bahwasanya kaidah sesuai informasi ya, adalah kelompok orang
yang menyeru kepada jihad. Adapun masalah menyuruh kepada jihad, semuanya sepakat itu benar. Tetapi di dalam menyuruh kepada jihad, orang ada dua macam. Tujuannya benar, tapi salah jalan. Al-Qaeda mengajak jihad. Kita juga mengajak jihad, ya. Islam mengajak jihad. Jadi ada kelompok Qaeda dan yang lainnya, semua menyuruh kepada jihad melawan musuh-musuh Allah. Akan tapi ada orang yang tujuannya benar tapi salah jalan. Dapat niatnya insya Allah, tapi enggak. Tapi perilakunya tidak boleh ditiru. Orang mengebom sebuah tempat kemaksiatan, ya. Karena menunggu pemerintah tidak segera bertindak, maka dia mengambil satu inisiatif, saya harus ngebom. Dor, yang mati adalah orang Islam juga masuk di situ. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tujuannya baik, ya. Tapi caranya salah. Semoga Allah mengampuni dosanya, tapi caranya tidak boleh ditiru. Mungkin kita masih ingat kisah Amrozi dan sebagainya, ya. Niatnya benar, ya. Niatnya jihad, niatnya tulus, niatnya hebat. Tapi bisa itu adalah tergolong orang yang tulus niatnya, insya Allah namanya hati orang kita tidak tahu. Tapi karena kurang pendidikan atau salah pendidikan, maka salah jalannya. Dan kaidah dalam hal ini termasuk adalah orang-orang kelompok yang menyeru kepada jihad, mengangkat Islam, tapi tergolong yang caranya salah. Maka tidak boleh ditiru caranya. Islam itu indah. Perang-perang, lihat. Kita siap perang, ya. Akan tapi kita harus ada aturannya, ya. Tidak boleh membuat ledakan di tempat-tempat yang aman. Tidak boleh membuat ledakan di tempat negara yang kita sudah ada ikrar. Misalnya mohon maaf Amerika sekalipun, ya. Kita tidak boleh melakukan pemboman terhadap Amerika. Yang jahat kan paling ya presidennya ininya. Di Amerika itu berapa puluh juta kaum muslimin dan muslimat di sana. Bahkan kaum muslimin dan muslimat termasuk kita punya teman, bukan di Amerika Serikatnya, di Kanadanya, dia punya sahabat-sahabat orang Kanada yang baik semuanya, tidak ada masalah. Mungkinkah orang seperti ini akan dibom? Bolehkah dibom? Tidak boleh. Maka tidak bisa mentang-mentang Amerika. Amerika atas nama pemerintah memang dia akan merongrong Islam, merusak Islam, selalu membuat keunaran. Pengen Islam jadikan permainan untuk dihinakan. Pernah juga Kuwait dan sebagainya. Saudi diinjak-injak juga, ya. Ya, Saudi diinjak-injak. Sudah begitu, lihat, luar biasa. Yang diundang adalah musuh-musuh Allah. Hanya ingin mempertahankan uang. Saudi ribut, ya, dengan Kuwait, ya, waktu itu, ya. Saudi, Kuwait. Kemudian mendatangkan musuh-musuh Allah. Ini uniknya Saudi waktu itu, ya. Bagaimana menjaga harta, minyak dan sebagainya dengan mendatangkan orang-orang kafir. Barangkali itu adalah kejahatan yang tidak pernah terlupakan. Negara Arab dinodai oleh pemerintah Saudi sendiri dengan mendatangkan musuh-musuh Allah. Nah ini, itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi, ya. Innallah ahsya alaikumus syirka. Aku tidak akan takut terjadi syirik padamu, tapi aku takut kamu rebutan harta. Ya, karena dengan rebutan harta kamu bisa mendatangkan musuh Allah ke dalam rumahmu, lihat. Jadi syirik bid'ah-bid'ahan sudah nggak perlu, juga ada. Ya kan, dinuduh-nuduh orang lain, ternyata akhirnya mendatangkan musuh-musuh Allah, menodai negeri yang sangat mulia. Jadi pertanyaannya adalah masalah kaidah adalah orang yang bertujuan baik, insya Allah tujuannya baik, kita hanya berbicara tujuan. Tapi ingat, perilaku dan cara-caranya adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Orang mau berperang ada aturannya. Dengan siapa kita berperang, dan siapa yang berhak mengomandokan perang, dan siapa yang boleh kita perangi. Lihat, orang tua tidak boleh kita perangi. Seorang tokoh agama Kristen, tokoh agama yang lagi berang dengan kita tidak boleh kita perangi. Anak-anak tidak boleh kita perangi. Lihat, ada aturan mainnya yang benar dan komando yang jelas. Ini main bom sana, bom sini, buat ledakan sana, ledakan sini, yang akhirnya menjadikan wajah Islam usam, kelam, menyeramkan, karena Islam adalah teror. Gara-gara perilaku sebagian orang, padahal Islam indah. Apakah kita lupa bahwasanya Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia Raya ini adalah dengan kesejukan. Tidak ada yang bawa bom dulu. Orang Hadramut, para habaib, para alim ulama, para wali songo, dan kakek moyang mereka datang ke Indonesia tidak membawa bom, tapi membawa keindahan akhlak yang mulia. Lihat, berdagang jujur, sehingga mereka dicintai oleh rakyat, masyarakat. Sehingga bahkan ada di antara mereka yang diambil menantu oleh raja-raja. Sehingga dengan begitu mereka bisa berdakwah. Baik, ada lagi pertanyaan?
TKW bekerja di luar negeri, apakah ini merupakan pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah? Semua yang terjadi ditentukan, termasuk orang minum khamr ditentukan oleh Allah, tapi itu dia telah meninggalkan akal pilih yang diberikan oleh Allah. Allah berkehendak kita untuk punya pilihan. Ini adalah masalah akidah yang sangat penting. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita atas kehendak Allah. Dalam bahasa ringkasnya, Allah berkehendak, Anda berkehendak. Allah berkehendak, Anda berpikir dan memilih, maka Anda berhak untuk memilih. Ini Anda masuk pintu neraka, ini pintu surga. Anda suruh pilih. Termasuk pekerjaan pun begitu. Tidak boleh orang pasrah. Saya mau melacur saja. Kenapa? Takdir buatku. Saya mau jadi profesi saya taruh di KTP nyopet. Kenapa? Takdir saya. Ya ada pilihan, ini jalan baik, jalan benar. Ada akal. Allah memberikan kepada kita akal. Allah yang kasih agar kita berpikir. Allah kasih kita kehendak sehingga kita berkehendak. Saya pengen memegang. Nah, ini kehendak saya. Dan kehendak saya sesuai dengan kehendak Allah, maka bisa saya pegang. Tapi kalau kehendak saya tidak sesuai dengan kehendak Allah, saya mau megang begini, angin bertiup, kertas terbang saya tidak bisa megang. Jadi Allah yuridu an turid. Innallaha yuridu an turid. Allah berkehendak agar Anda berkehendak. Itu adalah teori kasab akidah Ahlussunnah wal Jamaah antara Mu'tazilah dan antara Jabariyah. Jadi begini. Jadi Anda punya pilihan. Pilih pekerjaan yang baik, yang halal. Permasalahannya kalau ini kita pengen bahas Allah ya pertemuan yang akan datang. Kenapa orang kok susah cari kerja? Sebabnya sederhana. Tamak itu menghantarkan sombong. Gengsi, saya sarjana masak jadi tukang sapu. Saya sarjana jual es. Sarjana, wah musibah. Padahal kerjaan luar biasa. Ada profesor, doktor, alim, alamah. Masya Allah Imam Ali Karmajah. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan ilmunya Sayyidina Ali? Kalau ada profesor kalah dengan Sayyidina Ali. Apalagi beliau jadi tukang apa? Durunkan kurma. Kalau orang sekarang naik pohon kelapa. Jadi sekarang banyak pilih-pilih. Kadang-kadang dibekali ilmu sombong. Sarjana itu kalau tidak barengi dengan hati yang baik sombong. S2 sarjana ekonomi kelontang kelantung. Ya, makannya jalan ya. Duit nggak datang. Suruh kerja milih-milih. Pengennya di perusahaan gede. Gobloknya blok, ijazahnya blok. Orang tidak mau terima, pusing, ya. Akhirnya makannya bagaimana? Otomatis al-nyuri, akhirnya al-nyopet, itu al-bohong, korupsi. Ya, ini adalah musibah. Jadi tawadhu ya, sederhana. Maka termasuk santri kita didik bagaimana orang tawadhu. Awas, jangan merendahkan pekerjaan. Orang harus bisa ngapain? Jualan, ke sawah, apain saja. Itu kecantikan yang sesungguhnya, ketampan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad senantiasa hadir di hati kami, sehingga mata kami bisa melihat cara melihatnya kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga tangan kami bisa bergerak seperti cara menggerakkannya kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga lidah kami bisa mengucapkan yang pernah diucapkan kekasih-Mu Nabi Muhammad, pikiran kami memikirkan yang pernah dipikirkan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, hati kami berniat seperti yang pernah diniatkan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah gerak-gerik kami adalah gerak-gerik yang meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad adalah yang diidolakan oleh anak-anak kami, oleh keluarga kami, dan oleh diri kami sendiri. Ya Allah, jangan sampai ya Allah hati kami bangga kepada yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan hati kami bangga dengan yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara masyarakat kami yang menginginkan kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Kesadaran ya Allah sehingga mereka semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami kelak di padang mahsyar ya Allah. Yang membimbing kami kelak ke telaga Kausar ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat kami menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan senantiasa ya Allah kami lihat kelak di surga ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah.
ziarah kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat ya Allah. Mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah ya Allah, untuk menyaksikan tempat di situ kekasihmu Nabi Muhammad pernah mengucurkan darah ya Allah, di tempat di mana kekasihmu Nabi Muhammad pernah mengucurkan air mata, tempat di kekasihmu Nabi Muhammad pernah sujud di situ ya Allah. Kami ingin ya Allah memasuki satu tempat di situ kekasihmu Nabi Muhammad pernah menyaksikan tempat tersebut. Kami ingin berjalan di tempat berjalannya kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang belum mendapatkan pasangan ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridhai, dan jadikan dan cukupkanlah urusan mereka ya Allah, urusan dunia mereka ya Allah, sehingga mereka ya Allah, sehingga mereka tidak sibuk dengan urusan, tidak sibuk ya Allah, tidak sibuk lagi ya Allah dengan urusan dunia, sehingga ibadah mereka bisa semakin baik, dan cukupkan urusan dunia mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, wujudkan keindahan di dalam kehidupan kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, keluarga yang saling mencintai karenamu, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati ke dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Allahumma ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa ahna fadlika amma siwak. Allahumma aslih dhata bainina, wa alif baina qulubina, wa ahdina subulas salam, wa najjina minadh dhulumati ilan nur, wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina, wa tub alaina innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala Syamadir innaka alam syadir. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Rabbana khtim lana bil husna. Allahumma ya Rabbana khtim lana bil husna. Allahumma Rabbana khtim lana bil husna. Allahumma ij'al akhira kalamina inda akhira kalamillah ya Rabbana qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.